Selamat malam teman-teman. Saya di sini mau jawab pertanyaan dari teman kita Sriyono dari Jawa Barat. Dia ingin ikut juga EPS Topik Korea. Dia tanya syarat-syaratnya. Tadi saya tanyakan lagi apa ini yang ditanyakan syarat apa. Katanya dokumennya gitu kan. Dokumennya itu kan mencakup dari apa misalnya secara garis besarnya aja ya. Dia kan ada untuk dokumen ikut ujian, verifikasi kan, pendaftaran. Terus ada dokumen untuk sending untuk melamar mendapatkan SLC ya, kontrak, supaya dapat kontrak untuk sending. Ada dokumen untuk medikal untuk mendapatkan surat kesehatan kita. Ada juga dokumen untuk prelim ya, OPP, untuk pembekalan sebelum pelepasan. Jadi dokumennya ini banyak, tapi itu dokumennya yang itu aja biasanya. Paling di perbedaannya ada sedikit kan. Ya, yang penting-penting itu dokumennya secara garis besar kan. Misalnya pada saat ujian itu kita dibutuhnya kan KTP asli, ijazahnya minimal ya SMP, kalau ada SMK, SMA sederajat kan, tapi kalau nggak ada, kalau kemarin bisa SMP. Terus buku tabungan Bank BNI. Sudah itu kalau untuk ujian itu surat tidak buta warna dari puskesmas. Pas foto biasanya 3,5 kali 4,5. Memakai kemeja, memakai dasi, kemeja cerah ya, latar belakang putih ya, cetak secukupnya lah, 4 apa 6 gitu. Terus flash disk untuk nyimpan dokumen scanan ya, scan nanti dokumennya di scan. Nanti juga dokumen itu dipakai untuk sending, dipakai untuk prelim, jadi disimpan, diamankan. Itu secara garis besar untuk pendaftaran ujian EPS Topik Bahasa Korea. Terus yang lain-lain dokumen kan itu kan banyak itu. Misalnya kalau pada saat prelim kan dibutuhkan lagi itu saat prelim, terus saat sending dibutuhkan lagi. Biaya juga ditanyakan berapa biayanya. Sebenarnya biaya itu enggak ada sih, tapi transportasinya besar biaya kalau kita jauh. Kalau dekat ya enggak juga. Biaya itu seperti misalnya ya, kalau dulu sih 300-an untuk ujian itu, 300.000 itu untuk ujian. Untuk medikal dulu pernah di Lampung sekitar 1 jutaan lah kurang lebih ya. Medikal. Terus medikal untuk prelim di Bakti Asi saya itu 800-an lah, lebih atau kurangnya segitu lupa saya. Medikal terakhir siang tadi saya medikal terakhir untuk ini tuberkulosis, cek TB dan spilis ya, itu 200.000. Nanti di Korea kita di medikal lagi sekali lagi pada saat sampai. Kalau dokumen-dokumen lain itu yaitu SKCK Polda, tambah-tambahannya kan surat izin orang tua atau istri, kayak materai itu penting, materai kan, materai. Sudah itu membuat paspor. Nanti membuat paspor kan butuh dokumen juga lagi. Sebelum ada paspor kita harus buat itu. Itu kalau buat paspor kan kita biasanya di apa, nanti kan diumumkan juga apa aja, kayak ID PMI gitu kan, nanti dapat dari BPDM itu. Terus kita diberi kita ngambil surat rekomendasi dari Disnaker setempat untuk buat paspor.
Nah, terus untuk itu kan untuk prelim itu seperti surat kelulusan EPS Topik, sertifikat EPS Topik itu kan dibutuhkan juga. Ya itulah segaris-garis besarnya kan. Nah, nanti terakhir prelim kan. Nah, prelim juga dibutuhkan juga dokumen yang lama-lama tadi, yang untuk syarat-syarat awal tadi juga dibutuhkan prelim, seperti paspor itu kan, buku bank BNI tadi itu dibutuhkan lagi. Pokoknya dokumen itulah yang dibolak-balik dibutuhkan lagi kan. Cuma itulah yang ibaratnya yang inti-intinya ya dokumennya itu. Terima kasih ya teman-teman, itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Saya di sini berniat untuk saling berbagi. Sebenarnya saya di YouTube juga pemula, di TikTok juga pemula, tapi saya berniat untuk berbagi karena ya saya bukan untuk mengajari ya. Ada yang bertanya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Nah, jadi kalau yang teman-teman yang kan banyak tuh senior soundbenim kita, apalagi yang di Korea kan, orang-orang lama yang udah paham tentang EPS Topik, tentang jalur G2G ke Korea Selatan, apalagi dia udah re-entry, udah pulang pergi Korea. Ya alhamdulillah, dan juga tolong beri saran ke kami kan pemula. Tolong beri saran, kasih saran, beri saran ya kalau bahasa Bengkulunya. Kasih saran ke kami, komentar yang positif kami tanggapin, komentar negatif mungkin memang udah hasil kami kan ya, semua itu kan belum tentu negatif. Mereka berkomentar itu kan benar, berarti dia menyimak. Kalau orang yang mengomentari itu pasti dia sebelumnya menyimak. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa komentar teman-teman, bertukar pikiran. Nanti kalau ada yang nanya-nanya lagi, pasti saya jawab. Saya kumpulkan dulu datanya, saya pelajari dulu, saya nyampaikan nggak salah-salah. Pasti saya konfirmasi dulu sama teman-teman.